Oke, mari kita mulai. Hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah dokumen yang kelihatannya kaku banget dari luar. Tapi percayalah, isinya benar-benar mendebarkan. Kita sedang membongkar berita resmi paten Indonesia tahun 2016. Ini ibarat tur eksklusif ke galeri solusi paling brilian yang pernah diciptakan manusia. Coba bayangin sebentar deh. Pernah kepikiran nggak sih ada penyedot debu otomatis yang khusus diciptakan buat nangkap hama di sawah? Atau kopi instan tapi udah dicampur telur di dalamnya? Nah, inovasi-inovasi yang kedengerannya nyeleneh, tapi ternyata super praktis inilah yang bakal kita ungkap bareng-bareng hari ini. Yang sedang Anda perhatikan ini adalah sampul asli dari Berita Resmi Paten Seri A tahun 2016, rilisan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jangan cuma menganggap ini sebagai tumpukan kertas birokrasi ya. Anggap saja dokumen ini sebagai katalog nyata dari daya cipta akal manusia saat berhadapan dengan berbagai tantangan di kehidupan nyata. Terus paten itu sebenarnya apa sih? Singkatnya, paten itu bukan sekedar jargon hukum yang membosankan. Sama sekali bukan. Ini adalah cetak biru yang sah, sebuah bukti legal bahwa seseorang di luar sana udah kerja keras, melakukan eksperimen berkali-kali demi melahirkan solusi yang bisa mengubah hidup kita. Yuk kita masuk ke area pertama, menjaga lingkungan kita. Di sini kita bakal lihat gimana para pemikir hebat menyulap apa yang kita anggap sampah menjadi infrastruktur yang luar biasa. Contohnya ada di sini. Ini adalah reaktor hayati biomasa temuan dari Universitas Syah Kuala. Kerennya, modul ini memanfaatkan sabut kelapa yang udah diolah pakai cairan bio-oil. Terus fungsinya buat apa? Ternyata ini dipakai untuk menyaring limbah cair dan gas berbahaya dalam jangka waktu yang sangat panjang. Bayangkan, pakai sisa sabut kelapa buat membersihkan alam, benar-benar ide yang cemerlang kan? Tren ngerubah limbah jadi solusi di dalam dokumen ini tuh beneran bikin geleng-geleng kepala. Anda tahu sisa ampas tebu dan serat kelapa. Itu bisa diproses jadi bantalan rel kereta api yang super kokoh. Belum lagi sisa limbah tambang atau tiling yang disulap jadi beton tembak berkekuatan tinggi. Terus tandan kelapa sawit yang kosong ternyata bisa dimanfaatkan jadi bubur kertas. Ini sih efisiensi tingkat tinggi yang benar-benar memihak pada kelestarian bumi kita. Lanjut ke area kedua, terobosan medis masa depan. Di lorong ini, riset tingkat tinggi dikerjakan dengan satu tujuan utama, menyelamatkan nyawa kita. 5-10 tahun. Angka ini punya makna yang luar biasa penting. Kenapa? Karena ini menunjukkan seberapa cepat kit diagnostik dari Universitas Lampung mampu memprediksi kanker hati atau karsinoma hepatoseluler sebelum gejalanya muncul secara fisik. Coba dipikirin, betapa banyaknya nyawa yang bisa diselamatkan kalau kita bisa deteksi penyakit ganas 5-10 tahun lebih awal. Gila ya. Kita juga melihat pertemuan epik antara kearifan lokal Nusantara dengan sains modern. Universitas Padjadjaran misalnya berhasil mengambil rahasia tanaman liar yang namanya sasaladaan dan dengan teliti memformulasikannya jadi tablet antidiabetes yang terstandar. Ini jadi bukti nyata kalau apotek alam kita tuh masih menyimpan segudang rahasia penyembuhan. Kita melangkah ke bagian ketiga, inovasi pertanian dan pangan. Mari kita perhatikan, gimana inovasi ini ngebangun masa depan, di mana tanaman kita terbebas dari hama dengan cara yang lebih aman, dan makanan kita jadi makin inventif. Nah, Anda pasti tahu hama wereng cokot kan? Ini musuh bebuyutan para petani kita. Biasanya solusinya ya disemprot pestisida berat. Tapi paten ini justru membongkar sebuah solusi yang, wah, benar-benar kreatif dan sama sekali jauh dari racun kimia. Universitas Dian Nuswantoro merakit alat yang mekanis banget. Mereka bikin perangkap otomatis pakai sensor gerak. Jadi, pas sensornya mendeteksi ada pergerakan wereng yang mendekati cahaya, sistem bakal langsung nyalain kipas 12 volt yang secara harfiah menyedot hama-hama itu dari udara masuk ke penampung. Bersih, pinter, dan pastinya bebas bahan kimia. Ngomong-ngomong soal menyingkirkan bahan kimia berbahaya, inovasi dari Institut Pertanian Bogor ini patut banget dapat sorotan. Daripada pakai herbisida sintetis yang konvensional, mereka bikin alternatif bioherbisida dari hidrolisa cangkang sawit yang 100% ramah lingkungan. Hasil uji cobanya juga nggak main-main. Produk ini bisa menekan pertumbuhan gulma sampai di angka 11 hingga 100%. Dan ini juga nggak kalah menarik. Data ini menunjukkan dedikasi luar biasa dari para peneliti di Universitas Patimura. Mereka melakukan pengujian dan analisis varians yang super ketat pada serat limbah sagu. Ini bukan cuma deretan angka loh, ini adalah bukti ilmiah valid yang melegitimasi bahwa limbah sagu bisa disulap menjadi papan serat atau fiberboard yang awet dan sangat bisa diandalkan.
Beralih ke ilmu pangan, inovasinya makin dekat sama perut kita. Coba bayangkan, ada paten bahan pengenyal mie basah yang justru diekstrak secara alami dari abu sabut kelapa. Jelas jauh lebih aman daripada pakai pengenyal kimia. Terus, buat Anda kaum satset yang butuh serba praktis, IPB juga mematenkan bubuk minuman kopi campur telur instan. Nutrisinya dapat, bikinnya cepat dan tahan lama. Lengkap banget. Oke, sekarang kita masuk ke sayap terakhir, teknologi pendukung sehari-hari. Kita bakal ngintip teknologi-teknologi diam yang bekerja di balik layar buat ngedukung pabrik besar dan memastikan kita tetap aman. Kalau sekilas lihat diagram dari paten Morinaga Milk Industry ini, kelihatannya mungkin cuma kayak skema kelistrikan biasa aja. Tapi sebenarnya, ini mengungkap betapa presisinya rekayasa teknik di baliknya. Ini adalah sirkuit kontrol yang tugasnya mastiin proses elektrolisis air berjalan stabil di dalam proses manufaktur sehari-hari berskala besar. Detail banget. Terus, ngomongin soal keselamatan publik, Politeknik Negeri Semarang punya paten sistem peringatan dini yang krusial banget. Mereka mendesain jaringan sensor nirkabel khusus buat mantau gunung berapi aktif. Alat ini ngelacak suhu, kelembaban, sampai gas karbon monoksida. Dan yang paling juara, desain komunikasinya diatur sedemikian rupa supaya nggak ada yang namanya tabrakan data. Jadi informasi vital bisa langsung nyampe tanpa hambatan. Kita sampai di bagian penutup, jejak inovator masa depan. Mari kita renungkan sebentar. Dari semua tur menakjubkan kita di galeri paten ini, apa sih makna terbesarnya buat kita semua? Pesan pentingnya gini, ketika Anda melihat daftar paten, jangan cuma fokus ke jargon teknis yang bikin pusing. Lihatlah semangat orang-orang di baliknya. Para inovator ini mendedikasikan waktu mereka buat nyari solusi praktis demi bikin hidup kita jadi lebih baik. Sederhananya, masa depan kita itu sebenarnya lagi dirancang hari ini lewat tangan-tangan kreatif di dalam dokumen ini. Jadi, sebagai penutup ulasan ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat Anda. Kalau hari ini Anda dikasih kesempatan buat menciptakan satu alat atau solusi, masalah apa sih di sekitar Anda yang pengen banget Anda beresin? Coba dah dipikirin. Siapa tahu, ide kecil Anda hari ini bakal ngisi halaman berita resmi paten di masa depan. Seru banget kan? Terima kasih udah ikut ngebedah materi ini bareng saya, dan teruslah mengeksplorasi.